Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami iaitu analisis strategi pemasaran PT Telkom Indonesia. Kelompok 12 mempunyai anggota antara lain saya sendiri Rehan Afifi, dan teman saya Putri Mega, Muchalini Khasana dan Andita Chandra. Baik, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Untuk latar belakang, telekomunikasi memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan teknologi komunikasi, manusia dapat saling bertukar informasi dari jarak jauh dengan waktu relatif cepat dan efisien. Di mana pelanggan IndiHome telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup lebih dari 160 kota di seluruh Indonesia. IndiHome menyediakan dua paket yang bisa dipilih oleh pelanggannya sesuai dengan kebutuhan, yaitu Dual Play dan Triple Play. Strategi pemasaran bertujuan untuk menentukan target dari pangsa pasar yang telah kita segmenkan dalam pemasaran produk yang kita tawarkan. Manajemen pemasaran. Menurut ALMA 2013, marketing management is the analysis, planning, implementation, and control of program design of create, build, and maintain beneficial exchange with target buyer for purpose of achieving organization objective. Dapat diartikan, manajemen pemasaran ialah kegiatan menganalisa, merencanakan, mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan atau program guna memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. McCarthy mengelompokkan aktivitas-aktivitas bauran pemasaran menjadi 4 kelompok yang dikenal sebagai 4P. Yang pertama adalah produk, yaitu segala sesuatu yang ditawarkan di pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. P yang kedua adalah harga atau price, di mana nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang, termasuk di dalamnya daftar harga, potongan harga khusus, periode pembayaran, dan syarat kredit. Yang ketiga adalah place atau distribusi, sebagai kegiatan perusahaan yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi. Yang keempat adalah promotion atau promosi, adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan, meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Mega. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan penulis menggunakan bentuk penelitian atau studi kasus. Karena mengangkat fenomena yang terjadi di IndiHome, yaitu pembauran, pemasaran, dan analisis SWOT pada IndiHome. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan. Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Yang selanjutnya, objek dan subjek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pembauran, pemasaran, dan analisis SWOT pada IndiHome. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah memanfaatkan bahan penelitian yang diambil dari situs seperti Google Scholar. Sumber data yang digunakan adalah Google dan hasil wawancara pada petugas IndiHome Mojokerto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andita Chandra. Metode penelitian, teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Menurut
Miles and Haberman dalam Sugiono 2005-91 mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data yaitu data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, dan conclusion drawing or verification, simpulan atau verifikasi. Hasil dan pembahasan. Hasilnya adalah Telkom adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi serta penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Telkom melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan, dan interkoneksi, serta layanan internet dan komunikasi data. Sebagai perusahaan telekomunikasi, Telkom Group terus mengupayakan inovasi di sektor-sektor selain telekomunikasi, serta membangun sinergi di antara seluruh produk, layanan, dan solusi, dari business legacy sampai new wave business. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mujairini Hasanah. Berikut adalah harga dan produk IndiHome. IndiHome merupakan layanan primer play dari Telkom yang terdiri dari internet on fiber dan high speed internet, phone telepon rumah, dan IPTV, UCTV kabel. Layanan triple play IndiHome merupakan instruktur fiber to home FTTH, disebut dengan IndiHome Fiber. Pembahasan. Suatu perusahaan tentunya mempunyai strategi-strategi tersendiri dalam mengembangkan sayap bisnis perusahaan dalam rangka mencari keuntungan sebanyak mungkin, khususnya dalam mempertahankan produk pasar mereka. Yang pertama, analisis produk IndiHome PT Telkom Mojokerto. Kedua, analisis range harga IndiHome PT Telkom Pusat Mojokerto. Ketiga, analisis promotion IndiHome PT Telkom Mojokerto. Keempat, analisis price distribusi IndiHome PT Telkom Mojokerto. Saran dan kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa segmen pasar IndiHome Mojokerto sebagian besar adalah rumah tangga atau individu kalangan menengah ke atas. IndiHome tersendiri dapat menjangkau segmen pasar mulai dari pelanggan individu atau rumahan, perusahaan home industri, korporasi, kantor pemerintah, dan instansi sekolah. Saran, perlu pengembangan dari sistem yang dibuat terutama pada bagian admin dan pelanggan untuk dapat mengirim dari sisi admin apabila ada promosi dan menerima informasi mengenai promo yang ada. Dan program ini dapat dikembangkan lagi dengan batas masalah lebih yang luas. Dan dapat dilakukan perbaikan terhadap kekurangan dan ditemui dalam penggunaannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.